Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, tiada hari tanpa belajar. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya tetap sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 dengan muatan pendidikan kewarganegaraan. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu ya, agar ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kompetensi dasar, yang pertama menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keragaman ekonomi dengan benar. Kedua, siswa mampu menulis potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci. Globalisasi. Era globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ingin tahu ceritanya? Coba disimak ya. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad? Pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang, kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun, kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Mamat miliki, karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dan pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga suatu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya.
Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan tarif hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Beberapa dengan produk sandal Garut yang mulai dari model yang bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik penjahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wira usahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Mamat ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras untuk anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut menunjukkan perekonomian atau memajukan perekonomian bangsa. Nah, itu tadi cerita tentang Mang Samad. Sekarang perlu kalian pahami bahwa masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Tentu siap dan harus yakin. Baiklah, kalau sudah paham, kita coba latihan soal. Yang pertama, siapakah Mang Samad? Yang kedua, bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Yang ketiga, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Keempat, keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Yang kelima, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Yang terakhir, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Baiklah,
membacanya kembali cerita tentang Mang Samad di buku siswa tema 4 sub tema 2. Baiklah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bagi yang belum subscribe, bisa di subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.